Baru saya sampai di pekarangan rumah om saya, di pagar, om saya keluar. Dia tanya, Ricky, gimana kondisi orang tua? Ayah gimana? Ibu gimana? Apanya gimana om? Nggak apa-apa tuh, banjir. Dimarahin saya sama om saya. Apa kamu? Banjir. Itu tsunami, gempa, banjir besar di Aceh. Sampai akhirnya saya dapat berita, itu orang tua saya udah gak ada, Bang. Saya kalau seandainya orang tua saya gak ada, saya ketemu jenazahnya, saya masih bisa terima. Ini saya nggak bisa, saya nggak tahu di mana jenazahnya saat itu, Bang. Di situ ada adik saya, ada abang saya. Ada kurang besar saya di situ semua. Dia ngelihat ada perempuan berdiri di bawah lampu jalan penerangan itu. Jadi dia berhenti, dia nanya, "Dek, ngapain berdiri sini malam-malam? Yuk saya antar," katanya. "Udah malam ini." Nggak ada jawaban. Terus disamperin lah, turun dari becak, dipegang. Waktu dipegang, itu perempuannya terbang ke atas. Halo teman-teman di rumah, malam ini mengenang 21 tahun peristiwa tsunami di Aceh. Kita bakal ada cerita dari seseorang narasumber yang erat kaitannya dengan peristiwa Aceh itu sendiri dan ngalamin kejadian horor juga tentunya di sana. Dari sebelum bahkan setelah kejadian pasca tsunami. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Ricky. Halo Bang. Halo. Panggil lagi. Bang Ricky lagi. Kalau ngomongin tentang Aceh, kita pasti datengin Bang Ricky lagi nih. Karena Bang Ricky ini otentiko Aceo. Pokoknya otentik orang Aceh ini Bang Ricky. Bang Ricky juga punya cerita nih Bang ya, yang kebetulan memang kerat kaitannya dengan peristiwa tsunami 21 tahun yang lalu. Yaitu menimpa keluarga Bang. Iya, korban tsunami juga sih sebenarnya, walaupun tidak secara langsung ya. Dan yang menjadi korban tuh itu keluarga, ada ayah, ada abang, hampir semua keluarga besar sebenarnya Bang. Kena ya? Kena. Dan mau tahu nih Bang, rumah abang ini di mana waktu itu? Rumah keluarga? Kalau rumah saya sendiri di Banda Aceh itu di daerah Lampulo Bang. Itu salah satu juga yang paling parah waktu kejadian tsunami. Lampulo itu dari pantai jauh apa dekat? Sekitar 100 sampai 500 meter, kalau kurang lebih sekitar itu. Itu mah deket Bang. Iya. Lari bentar udah pantai berarti. Iya, makanya. Jadi itu udah pasti rata ya berarti? Rata Bang, rata. Kalau nggak rata Bang, kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Jadi memang ya keluarga banyak ya terdampak. Dan nanti bakal diceritain Bang, itu gimana, nanti bakal ceritain dari sebelum tsunami dan pas ada kabar tsunami dan setelah tsunami ya katanya mau nyeritain itu. Oke. Jadi sebelum pas tsunami dan pasca tsunami. Oke. Nanti diceritain Bang detailnya gimana ya. Jadi boleh. Ditahan dulu ceritanya, dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Ricky, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian nih, guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal
tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu, lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita, jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Oke, Bang Riki, langsung kita mulai ya ceritanya. Ya, mungkin saya cerita awalnya dulu ya Bang ya. Jadi sebelum tsunami, waktu tsunami, dan setelah tsunami. Oke. Karena kejadian horornya ini juga terjadi sebelum tsunami. Nah, kejadiannya memang saya tidak terlalu ingat kapan hari dan waktunya. Tapi yang saya pastikan itu pertama kali saya tinggal ataupun mengalami kejadian horor di rumah saya itu sekitar tahun 2000, kisaran 2001, 2001-2002 gitu Bang. Jadi memang lokasi rumah saya itu kan di daerah Kota Banda Aceh, tepatnya di Lampulo. Nah, memang saat pertama kali rumah itu dibangun, kawasan itu cuma ada 5 rumah. Nah, di sekitaran itu memang penuh dengan rawa-rawa. Jadi kalaupun ada rumah, agak jauh sih, sekitar 50 meter baru ada rumah. Ada 100 meter baru ada rumah gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Dan rumahnya rata-rata juga belum pada jadi, masih semi permanen gitu deh. Masih plesteran. Nah, jadi waktu pas kejadian pertama itu saya ngalamin waktu ibu saya itu melahirkan adik saya yang nomor 3. Melahirkan adik saya yang nomor 3, itu kejadiannya saya sama almarhum teman saya itu sedang main PS tuh Bang. Nah, sedang main PS jam berapa ya? Jam 12 pas setengah 1 gitu kita main PS. Terus kita dengar ada suara tangisan. Gitu. Nah, itu kan posisi TV di ruang tamu. Memang nggak saya besarkan sekali, tapi ya sewajarnya lah, karena udah tengah malam. Jadi kita coba kecilkan tuh TV-nya. Kita coba kecilkan TV-nya, hilang suaranya. Terus saya tanya sama teman saya yang almarhum, Ari namanya. Ri, dengar suara nggak? Iya dengar, kata dia. Suara apa tuh ya? Nggak tahu, udah sih, main aja lagi, lanjut. Kita besarin lagi volume suaranya, dengar lagi. Nah, waktu pas yang kedua kali saya kecilin, kebetulan di nggak jauh dari situ ada lemari, di atasnya ada parang Bang. Saya ambil parang, saya keluar. Saya teriak, "Woi!" saya bilang. "Siapa itu yang nangis-nangis?" saya bilang. Hilang suaranya. Nggak ada suara lagi. Akhirnya kita geserlah TV itu ke dalam kamar, kita main ke kamar. Oke. Nah, memang pada saat itu ibu saya tiba-tiba keluar. Bangun, dibilang, "Kenapa teriak-teriak tengah malam?" "Itu tuh ada perempuan nangis," saya bilang, di pojok, di luar, di pojokan rumah. "Ya udah masuk ke dalam aja, udah jam berapa nih, udah pada tidur kalian." Nah, memang di lokasi tempat yang saya ceritain itu ada memang lampu penerangan jalan Bang, pas di hok rumah saya itu. Oke. Di situ memang ada beberapa kali kejadian, contohnya saja ada tukang becak, dia itu pulang malam, jam 1 sampai setengah 2, dia ngelihat ada perempuan berdiri di bawah lampu jalan penerangan itu. Jadi dia berhenti, dia nanya, "Dek, ngapain berdiri di sini malam-malam? Yuk saya antar," katanya. "Udah malam ini." Ada jawaban. Terus turun dari becak, dipegang. Waktu dipegang, itu perempuannya terbang ke atas. Kita tahu kejadian itu subuh-subuh, kita lihat ada becak di situ, nggak ada orang. Oke, ditinggal ya? Ditinggal. Jadi begitu dia
Balik lagi jam 8 pagi dia ambil becaknya, baru dia cerita. Kalau semalam ada perempuan berdiri di bawah tiang ini, tapi begitu saya pegang tuh naik ke atas. Nah memang kawasan itu Bang, rumah saya itu dari jalan besar itu ada sekitar 100-150 meter. Jadi memang pas pertama masuk ke dalam jalan perumahan itu masih banyak rumah, tapi menuju ke rumah saya itu udah mulai rumahnya itu jarang-jarang karena memang kawasan baru dibuka. Oke. Nah, itu di daerah Lampulo. Waktu saya lulus SMA, saya daftarlah di salah satu sekolah kedinasan Bang di Jakarta. Tahun 2003 saya daftar, alhamdulillah lulus, kuliahlah saya 2003. Masih di tingkat 2 itu tahun 2004. Oke. 2004. Awal mulanya gini Bang. Awal mulanya kan tuh di bulan 12 saya cerita sebelum tsunami ya. Kenapa? Itu memang udah ada tanda-tanda sih sebenarnya. Jadi tanda-tandanya itu pertama kali saya minta pulang sama orang tua karena lagi libur akhir tahun. Tapi orang tua almarhum ayah saya bilang, udah kamu nggak usah pulang katanya. Kamu ayah kasih duit, udah liburan di Jakarta aja karena lebaran kemarin udah pulang. Oh jadi Desember tahun 2004 itu emang rencana mau pulang? Memang mau pulang. Oke. Karena saya melihat abang saya juga pulang kan. Jadi kita biasa kalau pulang itu ngumpul tuh. Yang dari Akpo, yang dari kedinasan itu pada ngumpul semua. Akhirnya ya udahlah karena ayah saya udah bilang gitu. Saya sepakatlah dengan teman kampus saya, kita liburan lah ke Bali. Itu 3 hari apa 4 hari sebelum tanggal 26 Desember. Nah, jadi kita sepakat, udah kita kemana nih? Ke Bali lah. Kita ke Bali. Saya tuh bertiga. Saya, teman saya Aam, satu lagi Fauzan namanya. Nah, 3 orang ini kita pergilah ke Bali. Sampai di Bali itu, di pelabuhan itu jam 10 lah, jam 10. Kita berpikirnya Bali itu dari pelabuhan itu ke kota Denpasar itu dekat. Oke. Rupanya sekitar 3 jaman apa 4 jam gitu deh kalau nggak salah saya naik bis. Kita telepon teman saya di waktu di dalam bis itu nggak diangkat-angkat. Kita telepon teman saya yang di Bali, padahal kita udah konfirmasi kalau kita mau ke Bali. Dia bilang udah nginap di rumah saya aja kata teman saya si Putu itu. Akhirnya karena dia nggak angkat, kita turunlah saya nggak tahu pasti di mana, tapi yang jelas kita turun di tengah jalan. Habis itu karena kita mau nyari masjid, itu kita jalan dari tempat turun bis di jalan itu sekitar 1,5 jam apa 2 jam perjalanan. Itu jalan kaki, tengah malam tuh. Akhirnya kita tanya sama pemuda-pemuda di situ, mereka arahin, oh di situ ada masjid, ke masjid aja kata dia. Nah kata mereka. Ke masjid lah. Nah, saya ingatnya itu di kawasan Kampung Kediri di daerah Bali. Kampung Kediri, akhirnya saya nginap lah. Saya ingat itu nyampenya di malam Jumat, Kamis malam Jumat. Nah, tidurlah saya di situ Bang. Tidur, tapi entah kenapa jam 2:30 apa 2:30 tuh saya tiba-tiba bangun. Tidur cuma sejam. Kita nyampe di masjid itu 1:30, jam 2 apa 2:30 gitu, lupa. Saya bangun. Saya cerita sama teman saya si Aam. Saya bilang, Am, aku ada mimpi gak enak nih, aneh mimpinya. Karena masalahnya mimpinya di masjid gitu. Mimpi apa katanya? Aku mimpi ada ular kobra raksasa. Besar sekali, itu di bawahnya orang-orang lari. Jadi ular raksasa itu besar banget, orangnya kecil banget. Pada dimakan orang-orang tersebut. Dia bilang ya udah nggak apa-apa, kamu lanjut aja sholat tahajud kata dia. Ya udahlah saya sholat. Nah paginya setelah sholat Jumat kita dikontak sama teman kita yang di Bali. Nah kita kontak sama teman kita yang di Bali. Dia bilang gimana? Ini kami di Kediri nih. Di Kediri jemputlah. Nah jemputlah mereka. Ada berapa teman jemput kita di masjid. Akhirnya kita dibawalah ke rumahnya. Nah, Sabtu, berarti nyampe rumahnya itu di sore hari. Sore hari, malamnya kita ngumpul tuh Bang, hari Sabtu.
Sabtu kita ngumpul, ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya ada kalimat saya, Bang Gilang, saya ngucapin, saya bilangnya gini, ini kayaknya bakal banyak orang meninggal nih. Entah kenapa, nggak sadar tuh saya ngucapin gitu. Oke. Nah, kau ngomong apa lagi, kata teman saya ini. Kamu ngomong apa lagi? Aneh-aneh aja ngomong. Nggak ada itu katanya. Nggak tahu ya. Kayak bakal banyak orang meninggal nih. Saya bilang gitu. Nah, kita memang ngobrol itu lagi merencanakan kita minggunya tuh mau pergi minggu pagi. Sembari dari situ saya kok bisa berpikiran, kok saya bisa ngomong kayak gini ya? Saya bilang. Akhirnya saya di hari Minggu, ketemulah di hari Minggu, Bang. Nah, hari Minggu di tanggal 26 Desember. Nah, tanggal 26 Desember itu di jam 10 pagi, ayah teman saya yang di Bali ini ketok pintu kamar. Tok, dia bilang. Beli, katanya. Iya, Pak, saya bilang. Itu di Aceh ada banjir, katanya. Banjir gimana, Pak? Iya tuh gempa sama banjir. Saat itu saya nggak lihat TV, Bang. Jam 10 pagi itu saya nggak lihat TV. Saya cuman tahu berpikir itu banjir biasa karena memang di tahun 2000 apa 2001 gitu memang di Aceh, di Banda Aceh itu pernah terjadi banjir besar banget. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Dan saya nanya juga ke orang tua teman saya ini, emang di mana Pak? Di Lok Semawe. Oh, pikiran saya itu udah jauh, sekitar 6 jam perjalanan itu dari daerah saya, dari kota Banda Aceh. Iya. Nah, oh jauh Pak, itu dari tempat saya. Oh jadi jauh ya Beli? Iya Pak, tapi saya lihat di berita itu rusaknya parah. Ya nggak apa-apa Pak, jauh dari rumah saya itu. Ya udah, akhirnya lanjutlah kita pergilah Bang, jalan-jalan. Oh pergi tuh Lanjut pergi, karena saya memang nggak lihat TV tuh, nggak lihat TV. Akhirnya kawan saya pergi jalan-jalan sampai di malam Senin, Minggu malam Senin itu saya ingat tuh, saya masih di Pantai Kute. Saya SMS lah teman saya, si Santi namanya. Tapi saya panggilnya TD. TD itu teman daerah. Kalau dari kampus kita itu namanya TD itu teman daerah. Saya bilang, TD, mau oleh-oleh apa? Saya bilang gitu. Terus dibalas sama dia sekitar 10 apa 15 menit, dia balas SMS. Kan masih masa-masa belum ada Android tuh Bang, masih HP poliponik tuh. SMS. Saya baca SMS dia, dibilang, TD, kami lagi sholat gaib nih, kata dia kayak gitu. Kami lagi sholat gaib, di Aceh ada tsunami. Saya sama sekali nggak ngeh, apa itu tsunami? Oh yaudah, berdoa ya TD, semoga orang tua kita nggak apa-apa, kata dia. Sorry Bang, saya potong ya. Nggak tahu tsunami-nya itu nggak ngeh atau emang nggak tahu tsunami itu apa? Pertama nggak tahu tsunami itu apa. Yes, sama. Saya juga waktu itu nggak tahu tsunami itu apa. Baru tsunami. pertama dengar waktu di Aceh ini. Iya. Jadi emang nggak ada kayak pengetahuan tentang tsunami ini apa. Baru tahu pas kejadian Aceh ini, peristiwa Aceh. Jadi memang abang pun belum tahu tsunami itu apa ya dulu ya? Iya sama kayak saya. Karena orang bilangnya banjir kan. Iya. Jadi saya pun nggak terlalu nggak terlalu peduli lah. Sampai pulang itu jam berapa ya? Jam 10, hampir tengah malam lah. 10 pas jam 11 malam gitu. Paginya jogging. Entah kenapa tiba-tiba ada wartel dekat di situ. Ya udah, habis itu saya coba singgahlah ke wartel tuh Bang, habis jogging. Habis jogging saya singgah ke wartel, saya cobalah iseng saya telepon, nggak masuk tuh, telepon rumah. Nah saya telepon saudara saya, masuk tapi nggak ada yang angkat, pulanglah saya, balik lagi ke rumahnya kan, mandi, siangnya saya balik lagi ke wartel, saya telepon lagi. Enggak, sama juga. Jadi sehari itu, di hari Senin itu saya ada sekitar 4 apa 5 kali tuh bolak-balik wartel tuh. Telepon, nggak ada juga respon. Saya SMS nggak ada. SMS-nya masuk, tapi nggak ada balasan. Sampai sore apa malam, saya bilang ke teman saya, aku balik ya. Selasa, kenapa? Kayak perasaan aku nggak enak nih. Telepon rumah, tumen-tumen ini nggak pernah diangkat.
Terus kebetulan si ayah teman saya nyamperin lagi, beli gimana? Nggak tahu pak, ini saya udah telepon juga nggak diangkat, gitu. Nggak diangkat telepon rumah, saya bilang. Ya udah, akhirnya jadwal yang udah kita rencanain tuh, ya saya cancel semuanya. Hari Selasa saya balik bang. Saya balik dari Bali sampai ke Jakarta, ke Bekasi tempat om saya di Jaka Sampurna itu jam hari Rabu jam 10 apa jam 11 siang gitu. Nah saya lihat loper koran bang, saya baca headline tsunami. Semua surat kabar tuh headline-nya tsunami. Akhirnya saya nyamperin lah ke rumah om saya. Baru saya sampai di pekarangan rumah om saya, di pagar, om saya keluar. Dia tanya, Ricky, gimana kondisi orang tua? Ayah gimana? Ibu gimana? Apanya gimana om? Nggak apa-apa tuh banjir. Dimarahin saya sama om saya. Apa kamu? Banjir. Itu tsunami, gempa, banjir besar di Aceh. Kok nggak ada kabar, kata dia. Nggak tahu om. Masuk rumah, saya punya kakak sepupu, anaknya si om. Dibilang, Dina coba putar TV, katanya. Ya udah diputar, emang kan Metro TV saat itu lagi gencar-gencarnya tayangin tsunami kan bang? Iya, semua TV itu ya. Semua TV. Tapi Metro TV ya yang paling sering. Diputarlah tsunami headline ini pas rekaman video Cut Putri bang. Video Cut Putri yang rekaman di atas rumah yang banjir. Itu bang, jarak rumah si Cut Putri itu dengan pantai itu cukup jauh bang, 5 kilo. Sedangkan rumah saya bang, itu antara 100 sampai 500 meter itu udah pantai. Waduh. Saya waktu ngeliat rekaman itu, nggak bisa bilang apa-apa lagi. Karena kondisinya saya udah hitam semua, terduduk saya. Om saya bilang, kamu ke Halim, kamu pokoknya saya disuruh kontak itu, satu hari itu saya kontak orang-orang yang saya tahu, itu gak ada respon. Ada satu teman saya yang saya kontak, teman kuliah saya. Tapi dia bilang keadaan kondisinya nggak apa-apa keluarganya. Tapi saya tanya, memangnya kamu tinggal di mana? Adalah di daerah yang memang nggak apa-apa, nggak kena banjir sama sekali. Nah di situ saya berpikir masih aman. Akhirnya saya lihat di TV itu ada SCTV apa gitu bang, RCTI. Saya lihat saudara saya satu lagi lari ke arah jembatan Pantai Perak namanya. Di situ saya lihat, saya masih ada peluang untuk ketemu sama orang tua saya itu ada. Peluang ketemu sama orang tua saya itu ada. Tapi ternyata banyak info yang saya dapat, orang tua saya udah nggak ada. Jadi kondisinya kan dari rekaman Cut Putri itu saya udah bisa ngegambarin itu luluhan tahu daerah tempat saya tinggal tuh bang, di daerah Lampulo itu. Iya, parah ya. Saya udah nggak kepikiran gimananya, tapi om saya
suruh saya pulang. Tapi posisinya saya nggak ada duit tuh. Om saya juga lagi nggak punya finansial yang bagus. Saya cuma disuruh ke Halim. Dia bilang ada pesawat Hercules di sana. Ya benar. Ada pesawat Hercules, tapi saya nggak bisa pulang karena Cok. Wah. karena memang waktu pas saya kuliah berangkat kemari, almarhum ayah saya cuma bilang, kamu kalau udah kuliah, udah merantau, jangan pernah pulang sampai kamu lulus. Itu dilema saya bang, karena duit saya pengen pulang. Saya bilang sama om saya, ini duit saya cuma 150.000 om. Saya nggak bisa pulang, kalau saya pulang, saya nggak tahu baliknya gimana lagi. Jadi kamu gimana? Saya tunggu kabar aja, saya bilang gitu. Jadi memang selama seminggu itu, saya cari informasi, banyak kali simpang siur yang bilang ayah saya masih, orang tua saya masih ada. Ada yang bilang udah nggak ada, karena memang Lampulo itu salah satu kawasan yang memang udah rata sama laut, sama air laut itu udah nggak ada sama sekali kehidupan di situ. Setelah seminggu itu saya balik ke kampus. Saya ditemuin sama kakak-kakak daerah saya. Dia pertama nanya, dari Aceh. Saya udah mau kena hukuman itu, karena mereka kan nggak boleh ada yang pulang telat. Tapi begitu saya tahu saya dari Aceh, akhirnya saya disamperin sama kakak tingkat saya yang dari satu daerah dari Aceh. Ya udah dari Aceh sini, ditanya orang tua gimana. Saya nggak pulang, saya nggak tahu pulangnya harus gimana, saya bilang. Terus ada beberapa senior saya, kakak tingkat saya yang pulang memang belum balik. Dan saya dapat informasi kalau anak-anak Aceh yang saat itu, yang memang keluarga yang masih ada di Aceh, yang kena tsunami itu dikasih dispensasi, boleh telat pulang, balik ke asrama. Sampai akhirnya saya dapat berita, itu orang tua saya udah gak ada bang. Saya kalau seandainya orang tua saya nggak ada, saya ketemu jenazahnya, saya masih bisa terima. Ini saya nggak bisa, saya nggak tahu di mana jenazahnya saat itu bang. Di situ ada adik saya, ada abang saya, ada keluarga besar saya di situ semua. Saya sebenarnya kalau ada cerita tsunami ini, walaupun udah 21 tahun bang, tetap aja merasa bersalah. Kenapa kok saya nggak pulang saat itu, nggak coba cari. Saya berpikir saya lebih mentingin kuliah, tapi padahal itu karena amanah dari almarhum orang tua saya kan. Dan saya ingat kata-kata ayah saya aja, dimana adik saya itu masih kecil, adik saya yang nomor 2 juga masih kecil. Saya nggak bisa ngebayangin kemana mereka saat itu. Jadi memang kondisinya waktu pas saat itu saya nggak bisa berpikir lagi ya bang. Karena saya berpikir saya pasti udah kehilangan semuanya nih, nggak ada siapa-siapa lagi. Saya berpikir udah memang nggak ada guna sih saya hidup saat itu. Sampai akhirnya saya berapa bulan itu udah saya di asrama, tapi hampir semua kegiatan saya hampir nggak pernah saya ikuti karena pikiran saya tuh masih ingat orang tua saya. Saya sayang sama adik-adik saya kan. Saya cari informasi juga nggak ada sama sekali bang Niel. Informasi yang saya terima pun masih simpang siur tuh. Mau pulang nggak ada biaya. Nggak ada biaya bang. Terus saya pulang juga, om saya bilang itu dari bandara ke kota kamu itu bisa 3 hari 3 malam Ricky katanya. Itu penuh dengan runtuhan.
Kamu kemana? Saya juga bingung. Kalau saya pulang, saya mau tinggal di mana, Bang? Karena rumah saya sama rumah keluarga besar saya tuh memang dekat sekali dengan sungai sama pantai, Bang. Nggak bisa, ya pokoknya dekat lah. Jadi udah rata di situ semuanya. Nggak ada. Saya yakin tuh memang nggak ada kehidupan lagi. Ponakan saya tuh memang udah hilang. Ponakan saya tuh hilang, masih kecil. Terus umur 3 tahun. Ada yang masih umur 1 tahun, Bang. Mungkin nanti kondisinya pasca tsunami itu bisa Bang lihat di dokumentasi yang udah saya kirim. Nah, akhirnya saya 6 bulan kemudian saya pulang. Jadi ada dikasih kemudahan dari ibu angkat saya yang kebetulan ketua STP, Bang, di Jakarta. Saya kasih kemudahan, saya pulang. Begitu saya pulang, saya cuma sampai Medan. Medan saya nyambung ke travel. Saking keterbatasan untuk saya pikir ini di Banda Aceh, saya gimana ya? Itu udah 6 bulan kemudian, saya masih belum tahu beritanya. Oh, itu pas 6 bulan tuh belum pesawat belum bisa ke Aceh ya? 6 bulan sudah udah bisa, Bang, cuman saat itu memang budget yang dikasih memang hanya pas untuk saya pulang aja. Jadi saya betul-betul untuk menghemat supaya saya bisa balik lagi. Oke. Jadi saya nyari keluarga. Nah, 6 bulan itu saya balik. Saya dijemput sama almarhum teman saya juga. Namanya Mulyadi. Dia jemput saya di terminal bis. Dia bawa ke rumah saya yang di Lampulo itu sejauh mata memandang tuh, Bang, nggak ada bangunan. Di ujung itu kelihatan laut, Bang. Ada juga tuh saya kirim fotonya. Mungkin fotonya nggak jelas ya, Bang, ya, karena saat itu kan zaman itu nggak ada HP kamera. HP kamera pun cuman yang tipe-tipe tertentu aja. Jadi saya ambil fotonya tuh pakai kamera yang pakai roll film. Ada beberapa yang saya foto. Itu saya lihat rumah saya, memang saya tandanya kenapa itu rumah saya, karena saya ada lihat keramik lantai ini. Itu memang kamar saya. Itu nggak ada tersisa sama sekali, Bang. Cuman itu yang saya tanda dari rumah saya, cuman itu. Emang udah dipagar. Nah, habis itu saya nyari informasi tentang orang tua saya ngunjungin beberapa pengungsian, nggak dapat juga informasinya. Akhirnya saya singgah kuburan massal. Kuburan massal ada berapa tempat. Saya pergi. Saya kira ada nama-namanya kan. Ternyata nggak ada nama-namanya, Bang. Ukuran masalah itu, saya hanya cari informasi ini kalau daerah ini dikebumikan di mana. Yang daerah kampung saya di Pulau kebumikan ke mana. Tapi mereka bilang ada yang di daerah Ulele, ada yang di daerah Kelambaru katanya. Ya udah, akhirnya saya pergilah. Itu di 6 bulan itu juga masih banyak mayat sebenarnya, Bang. Masih ada beberapa mayat yang udah lama tertimbun kan, yang udah tertanam, tapi belum ketemu waktu dibersihkan pasca beberapa hari tsunami. Dari situ saya coba untuk cari tahu ke beberapa tetangga yang memang saya kenal. Yang selamat tuh? Yang selamat. Ada beberapa tetangga yang saya kenal. Ya, beritanya masih sama juga. Beritanya itu masih mereka bilang orang tua saya masih ada. Tapi ada yang bilang orang tua saya udah nggak ada lagi. Makanya saya di Aceh pun itu tidur di rumah teman saya yang sekarang ini udah meninggal. Saya nginap rumah dia. Dia bantu juga nyari. Nah, memang akhirnya memang itu kan nggak ada kabar sama sekali ya, Bang. Nggak ada kabar sama sekali.
Saya juga liburnya cuma 2 minggu, saya balik lagi ke Jakarta. Sampai akhirnya setelah setahun lebih tsunami, itu baru saya dapat informasi kalau ada yang melihat adik saya di daerah Sigli itu. Daerah Sigli, sekitar 2 jam perjalanan, 2 jam atau 2 jam setengah gitu bang. Mereka lihatnya di sana. Ya saya agak sedikit tenang. Oh ada keluarga saya nih. Tapi tetap saya kan nggak bisa pulang juga bang, karena posisinya untuk dari Jakarta ke Aceh kan lumayan juga tuh ongkos pulang ya bang. 2004 kejadian, 2007 saya baru pulang, itu juga dengan informasi yang saya dapat hanya sebatas itu saja. Ya sebatas itu saja saya dapat. Begitu saya pulang, saya nyari-nyari ketemulah dengan ibu saya bang. Di pengungsian. Oh ketemu ya? Ya setahun. Saya nanya, Bapak mana? Saya bilang, Bapak udah nggak ada. Kok bisa? Jadi diceritain kalau orang tua saya itu sempat lari waktu gempa. Waktu gempa tsunami itu, gempa besar pertama itu sempat lari dengan ibu saya, ayah saya, adik saya 2 orang. Sedangkan abang saya tuh nginap di daerah Blang Oy, daerah Ulele itu bang. Itu memang nggak mungkin nanti selamat lagi dari situ, kecil kemungkinan. Daerah mana tuh namanya? Daerah Blang Oy bang. Blang? Ulele. Oh. Blang Oy. Oh iya. Blang Oy itu sama Ulele sekitar berapa ya? 1 kilo apa 2 kilo gitu deh. Itu parah juga itu ya? Itu habis bang. Itu parah. Saya tanya mana? Ya ibu saya juga ceritanya sambil nangis kan. Jadi almarhum ayah saya ini waktu pas lari, dia taruh apa ya, bawa ibu saya sama adik-adik saya ini ke daerah ada namanya kawasan Simpang Jambu Tape. Kalau situ ayah saya balik lagi untuk kasih tahu kakak dari ayah saya. Dan di situ kan gelombang kedua dihantam. Gelombang kedua dihantam, situ kita nggak ada kabar lagi. Jadi tsunami itu ada gelombang pertama, ada gelombang kedua bang. Yang gelombang kedua itu yang bawa apa ya, lumpur panas hitam dari laut itu ke pesisir, ke daratan. Jadi di situ saya berpikir ada banyak saudara-saudara saya kan yang belum sampai detik ini nggak tahu di mana jenazahnya bang, nggak tahu juga di kuburan massal mana. Jadi saya berpikir, oh ya sudah, yang penting saya bisa ketemu sama adik-adik saya dulu saat itu. Akhirnya setelah selesai itu saya pulang, saya wajib pulang. Saya teman ibu saya, adik-adik saya temenin semuanya. Sampai kita dapat bantuan rumah tuh bang, bantuan rumah di rumah kita yang sebelumnya udah kebangun, udah siap ya, udah siap terbangun. Oh jadi ini akhirnya bangun rumah nih, dapat rumah bantuan. Jadi yang selamat itu siapa aja bang waktu itu? Adik saya sama ibu saya. Adik berapa? 2? Adik saya 2 orang. 2 orang selamat, sama ibu ya selamat. Sama ibu saya selamat. Yang nggak selamat tuh ayah sama abang. Abang saya, sama keluarga besar sih semuanya. Keluarga besar semuanya. Keluarga besar habis semua. Cuman beberapa apa ya, pokoknya kalaupun ada satu keluarga itu pasti ada yang hilang atau pasti ada yang meninggal kena tsunami. Kalau ayah waktu itu nganterin ibu sama ade naik apa waktu itu? Naik sepeda motor. Untungnya ya. Karena naik sepeda motor langsung. Karena memang posisinya waktu gempa pertama itu sudah ada 2 orang anak muda nih bang dari belakang rumah lari. Dia pakai bahasa Aceh katanya air laut naik, air laut naik. Nah ya saya nggak kepikiran apa-apa. Dia ambil sepeda motor, dia ambil motornya,
Dia panggil ibu saya, bawa adik-adik saya udah pergi. Pergi sampai di simpang Cemutape, dia kasih turun ibu saya sama adik-adik saya. Udah di situ juga dia cerita, adik saya itu kan masih kecil ya bang, masih umur 2 tahun apa 3 tahun kalau nggak salah saya. Komposisinya masih banjir bang. Jadi adik saya yang nomor 2 nih gendong adiknya. Ibu saya tuh udah kayak apa ya? Udah kayak gelandangan gitu bang. Jadi kayak mau kemana nih? Mau udah nggak ada tujuan lagi. Karena orang di situ udah sibuk dengan urusannya masing-masing bang. Udah nyari keluarga. Ada yang gendong jenazah anaknya. Ada yang teriak-teriak anaknya. Ada yang udah nggak kepikiran lagi bang. Ada yang memang keluar itu udah nggak ada busana keluar. Ada cuma kayak anduk kayak dalam. Orang udah nggak berpikir apa-apa lagi di situ. Dia berpikir ini keluarga aku mana, anak-anak aku mana, ibu aku mana, ayah aku mana, adik aku mana gitu. Jadi orang-orang di situ udah berpikiran nggak kepikiran. Malah ada tetangga saya yang ditegur itu kosong karena anaknya meninggal semua. Istrinya meninggal semua juga bang. Saya melihat keadaan yang saya bukan langsung jadi merasakan. Saya udah hampir gila, hampir stres bang saat itu. Kondisinya memang nggak menentu. Sampai akhirnya setelah beres semua, mulai recovery, barulah di situ rumahnya dibangun perlahan-lahan. Itu juga ada banyak halangan kan rumah-rumah itu. Seperti rumah yang di tempat saya itu memang posisinya sentral, salah satu tempat yang paling parah tsunami, itu juga banyak korban yang belum ditemukan. Tadi kan saya sempat cerita masalah begitu saya pulang kan ada pengurusan untuk bantuan rumah bang. Nah memang waktu pas pembangunan rumah itu saya sempat beberapa malam gitu dengan almarhum teman saya itu ngawasin tukang di situ. Ya bukan ngawasin sih, tapi lebih menemani sama lihat progres rumah, bantuannya gimana. Sempat nginap di situ. Nah, ya kita ngobrol biasa sampai akhirnya si tukang ini cerita kan malam di jam 10-an gitu kita ngopi sampai cerita, kebetulan tukangnya ini orang Medan. Dia bilang, "Bang, kami selama bangun rumah, kan ada beberapa rumah tuh yang dibangun, Bang. Nah, begitu sampai di rumah kita itu dia bilang, "Kami bangun rumah ini, Bang, ada aja gangguan, termasuk di rumah abang ini," kata dia. Bangun rumah tsunami ini termasuk di rumah abang ini ada aja gangguan. Ya udah ceritalah ngobrol-ngobrol gitu sampai akhirnya dia bilang itu kami yang tidur di dalam ruangan itu dipindahin tukangnya. Jadi tukangnya itu ada 4 saat itu yang cerita ke saya itu kita ada 4 orang, tukangnya 4 sama saya sama teman saya yang meninggal. Jadi total 6 orang. Kita cerita di situ. Nah, awalnya dia cerita kalau mereka tuh sering pindah, misalnya mereka di kamar yang sedang bangun kamar, dipindahin keluar. Sampai mereka tuh cerita kadang lagi kerja pasang apa itu malam-malam didorong. Ya itu memang nggak mencelakai, nggak. Nah, malam itu saya sama teman saya nginap lah di situ. Sampai kita ngalamin sendiri. Saya sama teman saya ngelihat ada orang jalan di sekitaran sumur yang udah tertimbun sama lumpur. Saya bilang sama teman saya, si Mulyadi ini, itu siapa ya yang jalan di malam-malam ya? Jam 1, jam setengah 2, jam 1-an gitu. Saya lihat tukang-tukang udah 4 orang udah pada tidur semua kan. Kita ngerokok lah di situ.
Ya siapa ya, kata dia. Lihat mau, nggak usah lah, gelap nih katanya. Gelap karena posisinya rumah lampu itu cuman lampu kuning gitu aja bang, satu untuk penerangan untuk tidur. Tapi teman saya ini agak nekat juga sih, agak berani-beranikan diri. Bentar ya. Padahal dia yang pertama bilang, alah males aku nggak berani. Ngapain dia lihat? Akhirnya dia coba nekat, nggak ada siapa-siapa. Tapi suara orang jalan kayak jalan di tanah liat gitu bang, di tanah. Jelas sekali itu, tek 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 tek. Saya juga dengar. Saya juga dengar. Itu sampai akhirnya dia ngelihat ada orang besar hitam berdiri dekat sumur. Dekat sumur. Besok paginya saya bilang, saya ceritakan ke tukang ini, Pak, semalam kayaknya saya dengar juga deh ada orang jalan di di belakang itu. Oh ya, kita sering memang dengar-dengar kayak gitu, cuman ya nggak ada nampakin karena saya cerita teman saya ini ada melihat bayangan hitam besar gitu berdiri. Nah, iseng lah saya ke situ bang, ke tempat lokasi yang saya dengar itu kan. Baru ingat saya, Pak, ini kayaknya di sini dulu ada sumur deh kalau nggak salah saya. Dulu waktu pas rumah saya sebelum tsunami ini ada sumur di sini. Ada ketemu sumur nggak Pak? Saya bilang kayak gitu. Oh, nggak tahu katanya. Coba deh Pak, ini kayaknya ada sumur. Kok memang bisa airnya di situ bagus, pakai aja di situ. Iya. Nah akhirnya entah berapa hari kemudian ketemu memang sumurnya bang. Mereka gali, akhirnya ketemulah kerangka 2. Kerangka manusia, satu perempuan, satu nggak tahu jenisnya apa. Tapi jelas kerangka yang satu rambutnya panjang, jadi tahunya terdeteksi. Nah dibungkus, diserahin sama orang penduduk di situ, dikebumikan dengan layak. Saya nggak tahu dikebumikan di mana karena posisinya waktu ketemu itu ketemu kerangka itu nggak ada sayanya. Waktu saya datang lagi ketemu sama tukangnya, baru tukangnya bilang, oh ya benar nih ada kerangka kayak gitu di situ. Kejadiannya kan udah berapa bulan tsunami deh kalau nggak salah saya. Iya, udah nggak ada bentuknya itu ya, udah tinggal tulang berarti. Jadi memang kondisinya percaya nggak percaya, memang sebelum tsunami juga kayak tadi yang saya ceritakan, memang ada kejadian-kejadian yang nggak bisa diterima logika juga. Mungkin kalau suara orang ketawa, suara perempuan ketawa tengah malam itu ya bisa jadi musang, ya kan? Mirip gitu. Tapi kan kalau penampakan kayak gitu, apalagi tukang ini kan udah khatam kalau diganggu-ganggu sama hal-hal gituan, Bang. Benar. Nah, mereka juga bukan nakut-nakutin karena mereka memang kerjaannya ya selama berapa bulan bangunin rumah terus gitu. Nah, memang setelah rumah itu jadi, saya kan sempat tinggal di situ, Bang. Setelah rumah itu jadi, waktu saya tamat kuliah, saya tempat tinggal di situ. Memang ada ini ya, ada hal-hal yang misalnya gini, ada orang yang menyerupai suara almarhum ayah saya. Padahal kondisi rumahnya nggak ada orang. Saya pada saat itu lagi tidur. Saya ingat sekali ya, namanya juga orang tua kan, Bang. Kalau dipanggil kan, oh ini suara ayah saya nih. Iya. Ki, bangun katanya. Saya emang lagi tidur tuh. Lagi tidur siang. Ya Pak, kondisinya tidur itu saya nggak tahu kalau itu rumah yang udah hancur karena tsunami, rumah baru, rumah bantuan. Iya Pak, saya bilang gitu. Terbangun saya lihat, ini perasaan saya kan, kayak ada yang panggil gitu. Tapi bukan sekali dua kali, kadang-kadang lagi di kamar mandi juga ada suara ayah saya juga. Saya sama ayah saya itu sebenarnya dibilang dekat, nggak dekat sih Bang. Tapi dibilang enggak ngomong juga, maksudnya jarang ngomong juga enggak juga gitu. Tapi kan sejarang apapun saya ngomong sama orang tua, pasti kita ingat tuh suaranya kalau dia panggil. Tapi dia panggil juga lembut gitu. Ricky, buka pintu. Ya Pak, sebentar. Sadar lagi saya. Pas itu, Aisyah udah meninggal. Nggak ada lagi nih, saya bilang. Nah,
Jadi hal-hal seperti itu adik saya juga ngalamin. Dia lebih yang cewek ini, adik saya yang cewek ini lebih ke ngelihat memang ayah saya. Ya saya kadang-kadang ayah saya kan hobinya dia suka buat apa ya, misalnya bangku gitu bang dari kayu. Hobi dia selain kerjaan dia sebagai PNS kan. Jadi dia ngelihat malam abis maghrib gitu di luar rumah tuh ada yang orang ngetok kayu gitu dari belakang, mirip kali ya saya. Pas disamperin hilang. Pas disamperin hilang. Jadi itu kan yang membuat kita jadi rindu sebenarnya. Apalagi kan nggak ketemu nih bang jenazahnya. Bener. Jadi makanya kadang-kadang kalau cerita yang begini masalah tsunami itu pikiran saya tuh udah ngerasain, walaupun saya nggak ngerasa secara langsung, ngerasain kehilangan orang tua yang nggak ada kabar itu sampai dengan nggak ketemu jenazahnya itu udah paling sakit, paling pedih bang. Ya kangen juga sih dengan ayah saya, abang saya. Abang saya malah pernah mimpiin saya juga. Berapa ya? Itu sebulan apa 2 bulan tsunami. Dia mimpiin saya, dia bilang udah nggak usah cari aku lagi. Aku udah enak di sini, kata dia gitu. Dengan pakai pakaian putih, Bang. Jadi kayak baju kaos putih gitu, celana putih, dia lagi duduk. Udah nggak apa-apa, jangan cari aku lagi, katanya. Aku udah enak di sini, kata dia kayak gitu. Tapi saya lupa tadi saya ada cerita juga, saya waktu pas 3 hari tsunami itu bang, saya sempat SMS abang saya tuh bang, sumpah tuh sama SMS abang saya, bang lagi di mana, saya bilang, percaya nggak percaya bang, itu SMS ada balasan bang, Aduh, aman di sini kata dia, tapi saya telepon nggak ada yang angkat. Ada balasan ya, aman di sini. Kalau handphonenya masih ada bang, handphone yang saya punya itu masih ada, saya masih bisa kasih lihat, karena memang saya ngeliatin ke saudara saya yang di Jakarta. Saya bilang, Om, si abang ini masih ada balasan Om. Coba telepon, kata dia. Telepon nggak masuk teleponnya. Saya nggak tahu lah ya, walau-walam. Jadi waktu saya SMS itu langsung respon bang. Kami aman di sini, kata dia kayak gitu. Disitulah yang buat saya masih nggak percaya kalau orang-orang yang saya sayang ini bang masih bisa ngerespon walaupun beberapa hari ya. Beberapa hari. Ayah saya tuh datangin saya mimpi itu di bulan keberapa ya, di bulan kedua apa bulan ketiga gitu bang. Oh iya. Gimana tuh bang? Dia datengin jaga. Dia bilang jaga diri baik-baik, sekolah selesaikan, terus pulang ke kampung. Dia bilang kayak gitu bang. Makanya saya nggak pulang. Ini kan itu bang, bukan saya jadi anak durhaka, enggak. Bukan saya nggak mau cari orang tua saya. Nggak bisa dibipiri pada itu. Anak amanat ya. Iya, karena dari awal dia suruh saya jangan pulang. Kayaknya dia juga udah tahu kalau saya pulang, saya bakal jadi korban juga bang. Karena saya kalau pulang itu pasti tidurnya di Blang Oi juga, Iolele. Jadi memang hal-hal itu yang saya nggak bisa lupain. Kalau tsunami itu sebenarnya cerita yang kejadian yang paling menusuk hati sih bang. Hal-hal yang nggak masuk akal tapi kejadian di saya. Iya. Hal-hal yang menurut saya nggak bisa diterima logika tapi kejadian di saya. Contohnya kayak SMS dari abang saya itu. Terus dari teman-teman dekat saya juga udah pada yang memang saya
Jadi orang-orang yang mimpiin saya, yang datengin saya di dalam mimpi ini adalah orang-orang yang pada saat saya pulang 6 bulan kemarin, saya cari semua, Bang. Saya cari semua. Ada yang datangin mimpi saya setelah hampir 1 tahun baru didatangin gitu. Jadi makanya hal-hal yang menurut saya nggak masuk akal itulah yang kejadian di saya. Udah 21 tahun, bahkan mungkin setiap tahun kalau ada orang yang minta saya cerita tentang tsunami Aceh, Bang, itu sangat apa ya, Bang ya, saya harus kuatin mental walaupun saya laki. Orang bilang mungkin cengeng atau gimana, tapi mereka nggak merasakan kalau kehilangan orang yang jenazahnya itu nggak ketemu. Iya, emosional banget pasti ya nyeritainnya juga ya. Mungkin sampai berapa tahun saya nggak tahu sampai kapan setiap orang cerita masalah tsunami bisa saya cerita dengan nggak sesedih ini, Bang. Itu yang buat saya nggak tahu sampai kapan saya bisa ngilangin trauma tsunami ini. Kalau kita ziarah ke makam tsunami itu kayak memori yang udah lupa kembali lagi. Karena di makam itu kan hampir semua orang ya, Bang ya. Iya, dikubur masalah. Kita nggak tahu kalau kuburan biasa tempat makan umum kan ada papan nisannya. Nguburinya pun kan dengan ekskavator ya. Iya. Langsung dituang di situ. Langsung ditanam di situ. Karena memang kondisinya juga udah nggak berbentuk lagi pasti ya. Iya. Karena dia yang saya tahu tuh kejadiannya Minggu pagi, itu siang udah mulai pembengkakan tuh jenazah-jenazah. Iya, kena ini ya, basahan ya, air ya. Air laut kan. Karena waktu kejadian itu ya masih kecil saya kan, masih kecil banget. Baru tahu tsunami itu. Nggak tahu tsunami itu apa dulu pas kecil kan. Baru muncul banyak tsunami lain, tsunami di Banten. Di Pandeglang ya. Pandeglang. Iya. Ya karena saya nggak kepikiran sampai separah itu, Bang, karena ya di tahun 2001 itu ada banjir besar. Jadi saya nggak terlalu mikir separah apa. Dan yang masih terparah se-Indonesia yang Aceh ini ya, Aceh. katanya masih terparah ya. Itu kan sampai ke ini katanya Myanmar, sampai ke Asia sana ya, sampai ke Sri Lanka ya. Iya, Sri Lanka. Kena juga, parah juga itu Sri Lanka. Gila, itu gede banget banjir. Titiknya di Aceh. Aceh. Dan memang Aceh yang paling banyak ya korban jiwanya. Dan terbanyak sampai saat ini. Dan berarti Ibu di pengungsian berapa lama waktu itu? Setahun 2 tahun lebih gitu lah. 2 tahun lebih di pengungsian sama Ade ya. Akhirnya Abang ketemu nih di pengungsian. Itu ada yang infoin atau emang nyari random aja? Ya ada orang-orang kenal gitu. Jadi kan almarhum ayah ini kan dia PNS di pertanahan. Jadi mungkin orang-orang yang kenal dengan almarhum sama ibu juga kasih tahu gitu. Di mana ketemunya waktu itu? Di pengungsian yang di mana? Masih ingat? Di daerah Aceh Besar sih, Bang. Oh iya, masih ingat ya? Masih banyak tapi waktu itu yang ngungsi di situ? Masih. Jadi selama bertahun-tahun itu di pengungsian itu masih banyak ya? Masih, Bang. Sampai akhirnya kan dibongkar paksa kan. Karena udah seperti jadi tempat tinggal kayak gitu. Ya mau gimana, rumahnya mereka habis kan? Rumahnya mereka hilang, nggak punya apa-apa lagi. Oke, Bang Riki, ini mungkin yang terakhir nih, Bang, ya di cerita kita kali ini kan setelah kejadian suami ini dibangun nih sama pemerintah provinsi Aceh ya. Itu museum tsunami. Iya. Itu udah ada ya sekarang? Udah ada. Isinya apa aja itu, Bang? Tahu? Isinya itu biasa peninggalan-peninggalan peninggalan dari korban tsunami, Bang. Nah, memang ada beberapa tempat tapi ini yang saya tahu sebagai orang yang sering main ke sana ya. Jadi di situ tuh kita bisa lihat pertama helikopter polisi.
itu yang kena tsunami, Hmm. helikopter. Kemudian ada mobil, kemudian ada foto-foto dan barang-barang korban tsunami di dalam tsunami itu. Hmm. Jadi ada juga namanya sumur doa. Jadi di situ ada ribuan nama-nama yang jadi korban tsunami. Oh, Nama-nama itu ada. barang-barangnya ya, bukan semuanya. Terus ada film tentang tsunami juga. Ada potongan-potongan film tentang tsunami diputar di situ. Jadi pengunjung itu pas masuk tsunami itu memang mereka merasakan gimana tanggal ataupun gempa di 26 Desember 2004 itu, Bang. Gimana kayak mencekamnya waktu Iya. itu ya. Bisa kebayang ya Iya. dari ngelihat si peninggalan-peninggalan barang dari korban tsunami itu sendiri yang ditaruh di situ. Iya. Oke. Dan ada kejadian horor nggak sih di sana? Di musim Kalau tsunami? kejadian horor, Kan kalau kita dengar kan kalau yang di Lubang Buaya serem tuh. Terus pokoknya rata-rata musim serem. oh iya. Kalau di musim tsunami ini gimana, Bang? Jadi Abang kan ada hubungan sama, maksudnya pernah ke sana lah gitu. Sebenarnya gini, Bang, kalau saya ada beberapa cerita ya. Yang pertama tuh waktu saya masih kerja di salah satu provider di Aceh, itu saya sempat ada anak magang nih. Anak magang ini dulu dia sering jangka waktu berapa bulan gitu dia kerja sebagai magang juga di musim tsunami saat itu 2000 berapa ya 2000 pokoknya setelah beberapa tahun setelah tsunami kalau nggak salah saya ingat namanya tuh Aga. Oke. Si Aga. Nah, Aga itu pernah cerita kondisi di mana sore hari dia udah ngantar apa? Kan dia bawa tamu ya, bawa tamu atau pengunjung yang ngunjungin tsunami. Dia pernah cerita itu kalau dulu itu waktu dia jaga, waktu tsunami mau tutup, dia ada lihat satu keluarga. Saya nggak ingat ada berapa orang, tapi satu keluarga itu masih di lantai 1 apa lantai 2 di museum tsunami. Kondisinya tsunami itu udah jam tutup, mereka kan tutupnya jam 4:30. Jam 4:30 itu udah tutup. Nah, di jam 5:30 atau jam 6 dia ngelihat keluarga itu di lantai 1, lantai 2. Lantai 1 apa lantai 2 gitu, saya kurang ingat. Tapi yang saya ingat ceritanya, akhirnya dia samperin, dia mau bilang, "Pak, pintu keluarnya di sini." Tapi dia menuju ke arah ruangan yang peninggalan korban tsunami. Oke. Nah, jadi dia samperin keluarga itu ke situ nggak ada. Lihat satu keluarga tuh. Satu keluarga. Terus ada juga security. Nah, security itu kebetulan security di museum tsunami itu ada teman saya. Dia pernah cerita kalau ruangan yang saya bilang tadi keluarga masuk itu, dia ngeliat ada anak-anak main di situ. Di situ foto-foto tsunami sama peninggalan-peninggalan barang tsunami juga, Bang. Di ruangan itu. Saya lupa namanya ruangan apa, tapi memang saya pernah masuk ke ruangan itu. Dan itu foto, barang-barang, kain, ya pokoknya semua di situ. Dia anak itu main-main di situ. Tapi bayangan ya siluet. Karena ada masuk ke situ ada kain. Nah, dari kain itu dia. Itu yang saya dapat. Rata-rata museum-museum ini angker, apalagi yang museumnya terkait dengan peristiwa nih ya kan. Peristiwa-peristiwa besar ya kan. Kayak Lubang Buaya tuh, terus kayak ini museum tsunami, terus kayak yang di Kalimantan tuh. Yang Sampit ya. Itu angker-angker banget. Serem banget kalau denger cerita dari sana. Tapi agak sensitif kalau diceritain. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kita cuma pengen tahu cerita horornya aja gitu. Karena kan pasti seru nih dan serem ya. Oke Bang, kita doain ya Bang ya buat para korban dan terutama keluarga Abang juga yang jadi korban biar tenang lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini juga sebagai pengingat ya teman-teman di rumah kalau sampai kapanpun peristiwa tsunami ini bakal kita kenang sebagai peristiwa yang memang bencana alam terbesar yang pernah ada di Indonesia. Dan ini thank you banget Bang Ricky udah nyeritain ini buat teman-teman di rumah dan sama saya juga, makasih banget. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Bang Rika juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.